Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Hoyrun Nisa Dimyati, Salinur Fitriani, dan Wafda Wardah Aulia akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Robert M. Gagne. Siapa Robert M. Gagne itu? Robert M. Gagne merupakan salah satu seorang aliran psikologi tingkah laku. Teori yang dikemukakan oleh Gagne dikenal sebagai teori hierarki belajar. Belajar menurut Robert M. Gagne. Teori belajar yang dikemukakan Robert M. Gagne merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitisme. Menurut Gagne, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan atau kondisi. Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna, sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran. Kondisi eksternal ini oleh Gagne disebut sebagai 9 peristiwa pembelajaran. Fase-fase belajar menurut Robert M. Gagne. Model pengolahan informasi merupakan model dalam teori belajar yang menjelaskan kerja memori manusia. Terdiri dari 3 macam, yaitu memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Bertitik tolak dari model belajar yaitu pemrosesan informasi. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar atau learning act. Fase ini merupakan bersifat eksternal. Pertama, fase motivasi atau harapan. Pemberian motivasi bisa dilakukan secara instruktif atau ekstrintik. Motivasi instruktif contohnya membangkitkan belajar siswa. Motivasi ekstrintik contohnya pemberian motivasi pengajar menarik perhatian siswa dengan menceritakan kegunaan materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fase pengenalan. Siswa memperhatikan informasi yang relevan. Misalnya, guru dapat menggarisbawahi kata pada setiap materi dan memfokuskan perhatian terhadap informasi yang penting dengan berkata, apakah ada perbedaan dari kedua rumus ini? Yang ketiga, fase perolehan. Informasi yang telah didapat oleh siswa dalam proses sebelumnya akan dihubungkan dengan informasi yang telah ada. Langkah-langkah pembelajaran berbasis fase perolehan: menjawab soal yang diperlukan pada LKS, menyederhanakan contoh soal yang diperlukan pada LKS. Yang keempat, fase retensi. Informasi baru yang diperoleh dipindahkan ke memori jangka panjang melalui pengulangan kembali, praktik, dan lain-lain. Langkah-langkah pembelajaran berbasis fase retensi: menyelesaikan uji kompetensi dalam buku siswa, mengoreksi atau memeriksa jawaban siswa. 5. Fase pemanggilan. Pengajar bisa memberikan stimulus eksternal untuk mengeluarkan informasi dalam ingatan, misalnya mencari kaitan materi. Langkah-langkah pembelajaran berbasis fase ini adalah: 1. Menyelesaikan soal pada LKS. 2. Jika ada siswa yang belum tepat menjawabnya, guru bisa membimbing siswa untuk mengingat apa yang telah dipelajari sehingga siswa dapat menguraikannya dengan baik. 6. Fase generalisasi. Memanfaatkan informasi yang telah didapat ke dalam permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembelajaran berbasis ini adalah memberikan contoh yang lain, memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, dan berdiskusi menyelesaikan soal pada LKS. Yang ketujuh, penampilan. Memperlihatkan bahwa siswa telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Misalnya, mempelajari operasi aljabar. Siswa bisa menyebelahkan dan menguraikan suku-suku sejenis dalam aljabar. Langkah-langkah pembelajaran basis ini adalah memberikan tes tulis ataupun tes tulisan pada siswa. 8. Fase umpan balik. Memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka, apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis ini adalah memberikan pertanyaan kepada siswa secara lisan untuk dijawab, menilai kelebihan dan kekurangan siswa, dan jika ada kesalahan, maka guru membimbing siswa untuk memperbaikinya.
Dari 8 fase pembelajaran atau learning acts tadi, bisa dihasilkan 9 instructional event sebagai kondisi eksternal yang bermakna dalam proses belajar siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.